etika. Di 5 etika tuh kayak kita ngarahnya di 5 loh Pak. Jadi pasti ada benar lawan benar, ngali benar nah mencari keputusan. Makanya harus didiskusikan dulu lawan warga sekolah tuh Pak. Habis itu mencarinya tuh pada Kak Opang langsung di tempat tuh misalkan balap beberapa hari nih. Ada langsung selesai udah masalahnya. Kasus yang paling berat kan misalnya ini pencemaran nama baik sekolah misalnya Pak. Itu biasanya di SMA Bang Pak. Yang mau olah video konten yang kata bagus tuh. Jadi itu kan kasus juga Pak. Nah itu kalau misalnya di SD ini nang ringan-ringan aja nang kayak tadi murid jarang turun Pak. Jadi kalau permasalahan yang di sini ya Pak, kalau permasalahan di sekolah kan masalah siswa aja. Nah kalau masalah siswa itu kebanyakan itu siswa ini kan terkadang tuh keterlambatan datang ke sekolah. Nah itu kan penerapan disiplin di sekolah. Nah sementara kan kami langkah-langkah yang kami lakukan tuh untuk menangani masalah disiplin itu pertama kan kami bicarakan dengan murid-murid, dengan guru di sekolah, rapat di sekolah. Terus kami dengan solusi menghubungi murid-murid, menghubungi atau mendatangi daripada orang tua siswa ke rumah, menyampaikan juga permasalahan seperti itu. Nah, permasalahan yang kenapa alasan anak terlambat datang ke sekolahan, nah kami sampaikan dengan orang tuanya, sehingga kan orang tuanya bisa memberikan antisipasi. Nah, artinya yang selama ini kan yang kami jalankan kan, pertama kan dari dulu di sekolah disampaikan, artinya anak dimotivasi untuk datang lebih awal. Terus dari kepada orang tua kan disampaikan juga, artinya orang tua minimal orang tua kan mengingatkan anaknya, ingatkan anaknya bahwa anaknya supaya bangun tuh lebih awal daripada biasanya. Karena kan biasanya yang paling nampak itu biasanya anaknya di hari Senin, yang terkadang kan keterlambatannya dari Senin, karena kan hari itu kan masuk sekolah kan lebih awal loh, lebih awal daripada biasa. Nah itu kan anak terlambat. Nah jadi kami menghubungi orang tuanya agar anak diberitahukan kita dibangunkan lah lebih awal atau utama pada hari Senin. Jadi kan malah melaksanakan rapat komite sekolah itu lah. Jadi menghubungi orang tua siswa, kita supaya sama-sama bergerak kan dari sekolah juga memberikan motivasi kepada anak-anak. Orang tuanya juga kami hubungi supaya memberikan mengingatkan anak dengan jam-jam sekolahnya. Berarti itu termasuk di 5 etika Pak lah. Jadi harus dikomunikasikan oleh warga sekolah dulu Pak lah. Jadi kada kawan menyelesaikannya langsung satu di tempat langsung, jadi harus ada beberapa hari menyelesaikannya di hadap kawan kita selesaikan. Karena di sana tentang kebiasaan anak. Anak kan udah biasa bangun biasanya agak lambat lah ya Allah. Nah itu yang terbiasakan kepada orang tuanya untuk mengingatkan anaknya. Nah kalau misalnya nih Pak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalnya benar lawan salah, iya enggak ya Bapak mengkondisikannya ini misalnya ada suatu kasus di mana yang tadi kayak murid terlambat tadi Pak, misalnya murid terlambat kan prosesnya agak panjang nih, ada tapi yang mengkondisikannya tuh Pak supaya dapat teratasi. Itu kan setelah kami kan itu kejadian itu kan beberapa kali. Nah lalu kan kami melakukan tindak lanjutnya. Pertama kan disampaikan kepada wali kelasnya dulu pertama. Nah karena dulu kita mengingatkan mengingatkan siswanya. Nah, setelah itu kan dari beberapa kali upacara kan setiap Senin kan apakah masih terlambat. Nah apabila masih terlambat berarti lalu kami menghubungi orang tuanya untuk memberitahukan tentang permasalahan tersebut. Nah kadang-kadang orang tuanya mereka ada tahu bahwa anaknya terlambat. Nah mungkin mereka menganggap anaknya turun biasa aja. Nah ternyata kan di sekolahan kan anaknya terlambat datang terutama pada hari Senin gitu kan. Biasanya hari Senin berarti Pak lah yang rancak anak itu karena upacara tersungsung sedikit Pak. Nah itu. Kalau misalnya langkah-langkah tadi, prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan Mbak selama ini? Prosedurnya dengan guru? Kalau guru untuk permasalahan siswa, pertama kan kita komunikasikan dengan murid-muridnya, ada kan guru kelasnya dulu. Nah itu yang kedua kan dengan orang tuanya atau langkah-langkahnya. Nah terus kan kita evaluasi, apakah siswa itu sudah berubah atau belum. Nah itu. Nah itu perlu beberapa waktu, ada langsung kita mungkin 2-3 minggu mungkin kita ada kawa cepat malah bisa sebulanan tuh Pak, agar kawa terkondisi dengan baik tuh Pak. Itu kan langkah-langkahnya. Berkoordinasi dengan guru-guru dulu Pak lah. Karena kan kami udah tahu siapa nama siswanya, kelas berapa. Karena guru mengkoordinasikan ke murid dan orang tua Pak lah. Kalau seandainya nih Pak, misalnya nih yang tadi, yang misalnya selama ini
dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu kayak apa Pak misalnya Pak yang efektif dilaksanakan setiap mengambil keputusan Jadi keputusan yang efektif sebenarnya pertama kan mengusahakan dulu. Kalau kita usahakan Pak, itu kita usahakan dengan guru yang bersangkutan. Nah, ini kita udah tahu dari kepala sekolah kan udah tahu ini siswa kelas berapa. Jadi pertama dulu kan kita komunikasikan dengan wali kelasnya. Nah, setelah itu kalau kita mengambil langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan. Nah itu dan itu kan biasanya setiap bulan kan kita ada rapat pembinaan guru yang disampaikan tuh. Nah, artinya bukan hanya murid yang kebetulan itu saja, tapi yang lain juga disampaikan untuk mengingatkan anak supaya datang lebih awal pada saat pelaksanaan upacara. Itu tadi Pak lah yang berkoordinasi dengan guru tadi Pak lah. Guru itu yang utama itu. Habis itu guru pasti mengondisikan ke siswa bahwa harus tepat waktu datang ke sekolahan. Selama ini Pak, adakah tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang pian alami Pak yang dilema etika tadi? Tantangannya? Kalau untuk permasalahannya, kalau tantangan yang pertama itu mungkin pertama kalau untuk guru kan kita karena kita ibaratnya kan dalam satu lingkup di sekolah kan kalau dengan guru kan kita komunikasi mudah ya lewat. Nah, kadang orang tua dari waktu siswa, orang tua siswa kadang mereka tuh ada kalau di sini kan kebanyakan orang tuanya itu ada yang bekerja itu di kebun sawit gitu. Yang mana di sini orang tuanya ini kan ibaratnya berangkat ke bekerja itu lebih awal mungkin sebelum jam 7 udah berangkat. Nah itu kan merupakan tantangan kita tuh. Misalnya kita artinya kan seandainya dulu ingin bertamu ke rumah orang tuanya mungkin harus lebih awal mungkin sebelum orang tuanya bekerja atau nanti sore. Nah bukunya karena kalau jam siang seperti ini nah mungkin sore mungkin saat oleh orang tua pulang kerja nah jadi yang menjadi permasalahan di sini kan berarti banyak tuh oleh kebun sawit banyak kalau orang petani tetapi ada begitu ada juga petani cuma dari siswa yang bermasalah ini ada orang tuanya berbeda jadi dari masalah yang ada cuma tidak semua siswa kan orang tuanya berbeda dulu pas kebetulan yang kemarin yang di tangan itu orang tuanya kan berbeda di sawit. Kisahnya itu berarti orang tua ada kawan menggaduhkan sebenarnya karena kan waktunya kurang tapi ada di rumah. Nah orang tua itu terkadang sebenarnya kan kemarin kan ditanyakan orang tuanya membangunkan anak aja kan bangun sekolah cuma kan karena orang tuanya bekerja juga kan segala itu baru berangkat kerja. Nah lalu karena aku tinggal di rumah nah sebenarnya orang tuanya mengingatkan kata ibunya diingatkan. Nah cuma mungkin karena orang tuanya berangkat lebih awal lalu anaknya mungkin berangkat ke sekolahnya agak lambat karena mama sudah tidak ada lagi di rumah kuitannya ada di rumah. Kalau misalnya nih Pak misalnya ada nggak Pak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang pian alami nih? Kayak misalnya membuat jadwal untuk menyelesaikannya bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan pian Pak? Jadwalnya ada untuk kita kesini kita datang karena kan tergantung masalah aja. Nah ngalamin masalahnya kan ibaratnya kalau kita atasi kan ada perlu waktu artinya penjadwalannya ada harus dijadwalkan tergantung masalahnya aja. Berarti tidak ada jadwal yang signifikan nih Pak lah secara nyata tapi pasti terlaksana tuh. Terlaksana aja. Hanya menyesuaikan kondisi aja itu kapan ada waktu kosong gurunya kan datangi dari permasalahan yang ada. Kalau misalnya nih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika nih Pak? Ada nggak yang mempermudah misalnya seseorang? Kalau yang pertama yang membantu dia. Yang pertama kan guru-guru yang di sini kan rata-rata kan berdomisili di sini. Nah artinya secara kada langsung kan mudah untuk menghubungi daripada orang tua siswa yang bermasalah tersebut. Nah, itu keuntungannya. Itu paling betul lah membantu pasti guru-guru kalau orang tua Mbak ada nggak? Kalau orang tua siswanya kalau seandainya kan kalau seperti kasus kemarin kan seandainya kita menghubungi orang tuanya kan aktif aja orang tuanya bisa aja dan mereka itu sangat senang kan diberitahu kan kayak apa kondisi anaknya kondisi anaknya di sekolah. Nah berarti dari orang tua dari guru juga Pak lah berarti berkolaborasi itu Pak. Nah ini langsung aja Pak yang terakhir nih Pak pembelajaran yang dapat dari pengalaman Pian dari kasus-kasus yang Pian alami ini apa Pak? Yang dapat dari kasus-kasus yang alami ini.
sebenarnya pelajaran yang kalau diambil itu artinya sebenarnya untuk pengelolaan sekolah yang pertama itu sekarang untuk mungkin untuk disiplin untuk guru diterapkan di sekolah yang pertama itu. Yang kedua untuk penanganan kasus, kalau yang dapat kita ambil itu artinya kasus-kasus yang pernah yang ada di sini kan artinya jangan sampai dibiarkan, nah ini jangan sampai berlarut. Kalau ada permasalahan langsung kita selesaikan, jangan tanpa harus menunggu waktu yang lama nanti. Nah itu ya Pak ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Minta maaf lah mengganggu waktunya sebentar. Ini ingin melaksanakan wawancara mengenai kegiatan sekolahan Ibu. Adakah suatu masalah pernah yang Ibu alami dan bagaimana penyelesaian masalahnya? Jadi yang pertama bertanya, pernah sekolahan Ibu mendapatkan suatu kasus Bu, suatu kasus yang mungkin Ibu pernah berkesan kasusnya itu? Ada kasus mungkin dari anak-anaknya atau dari dirinya? Kalau kasus dari gurunya belum pernah. Kalau ya dibilang kasus kata sih yang kemarin itu yang di anak-anak. Kemarin kan anak-anak kebiasaan kalau turun tidak memakai sepatu, sebagian kecil aja yang memakai sepatu meskipun cuaca lagi baik. Jadi ya kayak malas padahal punya sepatu. Nah, itu kemarin tuh. Jadi kami sama dengan guru, soalnya kan sekolah kita di pinggir jalan, jadi kayak agak malu lah kalau dilihat orang. Misalnya, oh anaknya harus pakai sepatu di sekolah. Lalu kami ada sedikit bicara sama guru-guru kayak caranya kita mengatasi supaya anak-anak ini seragam lah pakai sepatu. Ada mungkin yang kada mampu, kada bisa beli sepatu. Jadi itu pula masalah tadi anak tidak memakai sepatu pula. Jadi caranya pian berkoordinasi dengan guru dan guru sejawat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah jadi di sini nanti ingin bertanya tentang masalah yang tadi, kegiatan-kegiatan yang pernah dialami sekolahan pian. Jadi di sini nanti ada dilema etika sama rujukan moral Bu. Jadi yang paling banyak itu entah ini dilema etika. Nah, dilema etika itu dia mengambil keputusan bisa benar dan bisa benar. Jadi keputusannya itu hanya ada kata dilema Bu ya, jadi bingung, bimbang. Ya bisa benar. Jadi untuk menyelesaikan kasus yang bersifat dilema etika ini prosesnya agak lama Bu. Jadi tidak sekitar 1 atau 2 hari, bisa sampai beberapa minggu untuk menyelesaikan kasus ini. Dan juga kasus ini kadang-kadang kita selesaikan sendiri Bu, jadi harus bersama-sama ingin melibatkan orang lain, orang tua atau guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Jadi di sini tanya yang pertama Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu? Tapi mengidentifikasinya Bu. Misalnya kalau yang tadi Ibu anggap yang tadi itu kalau yang rujukan moral itu misalnya seperti ini, anak waktu mengerjakan ulangan nyontek, nah lalu kita tegur langsung, artinya nah kalau ulangan kita boleh nyontek. Jadi kayak belah, jadi ada beberapa kasus yang pernah alami dan kita selesaikan. Yang pertama tadi jujur, tapi yang rujukan moral tadi kita menyelesaikannya di tempat ya. Misalnya kita mendapati anak yang suka nyontek, yang langsung selesaikan di tempat langsung dan dapat anaknya menyelesaikannya dengan cara dia mengasih solusi kepada anak tersebut tadi bilang. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana Ibu memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Adakah pernah mengalami kasus yang bimbang Ibu harus mencari solusinya itu, misalnya 2 jalur yang sifatnya itu benar dan benar, ragu-ragu Ibu milihnya, jadi itu mencari solusi untuk mencari teman atau berdiskusi dengan guru lain? Adakah pernah kasus yang seperti itu?
selain tadi sepatu tadi, masalah sepatu. Misalnya anak yang jarang turun ada nggak di sekolah? Ada kemarin itu zaman itu yang tahun-tahun yang lewat itu ada anak rumahnya kebetulan jauh dari sini sekitar 1 kilo. Nah biasanya anak itu tuh jarang masuk sekolah, apalagi waktu hari pasar. Biasanya anak itu ikut ibunya ke pasar, padahal kan dia ada keperluan apa, cuma kayak seperti itu. Nah lalu kita kayak kamu siasatinya, kamu bicarakan lawan guru, kita takutnya apa alasannya, kenapa, kadang alasannya tuh kamu kesiangan apa kayak itu. Tapi kayaknya tuh anaknya tuh memang kayak semangat sekolahnya tuh kada dorongan dari tulisan juga, dari tulisannya. Lalu kita bujuk, kita beri arahan dua anaknya, artinya jadi itu tadi masalahnya adalah anak yang tadi lah jarang turun lah karena jauh mungkin jaraknya dari sekolah. Jadi kalau misalnya kendala orang tuanya apa Bu, bisa juga anak itu jarang turun dari orang tua. Karena misalnya orang tuanya tidak peduli, misalnya dia aktif sibuk bekerja, kayaknya ya kita kembali ke anak kali ya. Kayak itu juga orang tuanya kada peduli anak itu. Jadi langkah-langkah dan prosedur yang Ibu terapkan nih untuk melakukan solusi supaya anak tadi supaya tidak jarang turun lagi gimana Bu? Kemarin kami adakan pendekatan dengan anaknya, diberi apa namanya, diberi pandangan bahwa ini sekolah, mumpung sekolahnya masih di kampung sendiri, kemudian di sini ada toko sekolah-sekolah yang lanjutan, ada artinya tidak perlu biaya banyak kayak gitu kan. Sayang sekolahnya, jadi rajin sekolah supaya ada juga masa depannya itu. Nah pegangan ijazah misalnya lulus kena SD atau senamnya. Jadi kayak itulah. Jadi yang menggunakan tadi bola cara yang tadi. Ini bertanya lagi Bu. Nah kalau misalnya Bu, Pian nih, apa sih yang misalnya efektif dalam pengambilan keputusan ini Bu? Yang paling efektif saat mengambil keputusannya apa? Cara paling efektif untuk mengambil keputusan, langkah-langkah apa? Diskusi dengan teman? Iya, diskusi dengan guru, guru kita pendapat ya pakai ini. Kemudian mungkin ada masukan-masukan kita ambil, oh ya ini yang lebih baik. Tapi kadang-kadang ya kayak itu kada ada tantangan. Kadang-kadang ini tambahannya Bu, kayaknya aja dia berani kayaknya aja. Lanjutnya Bu, selama ini merupakan yang tadi yang disampaikan tadi tantangannya adalah tidak ada tantangan kan jadi dari mana? Jadi di sini ada pertanyaan Bu, misalnya di sini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika ini ada nggak Bu tantangannya, hambatan-hambatan yang akan dialami Bu saat mengambilkan keputusan di kasus-kasus ini? Ya kayak Tantangannya. Kayak kemarin itu kan misalnya yang kasus yang anak tidak bisa beli sepatu karena ekonominya kada mampu. Nah lalu kita berembuk kayak apa caranya supaya anak itu kita berikan sama-sama ke sepatu supaya dia. Nah kemudian misalnya dia termasuk anak yang dia mendapatkan bantuan PIP, jadi kita panderakan, kita bicarakan dengan orang tuanya, artinya fokuskan uang ini sebagian untuk beli sepatu. Apakah ada Bu di sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika ini? Apakah Ibu ada menyusun tempat atau misalnya menyusun jadwal saat menyelesaikan masalahnya nanti? Adakah yang membuat jadwalnya secara prosedur, secara tertulis? Ada, tapi secara aksinya dia melaksanakannya. Jadi kita bilang secara aksinya dia melaksanakannya. Ya mungkin di jadwal itu kan kayak itu. Adanya kayaknya
nanti kalau anak ini dapat bantuan PIP, Nggih. seakan-akan dijadwal di bantuan PIP, Iya. jadwal itu. Iya. Terjadwal apa namanya secara itu Iya. Secara tertulisnya tidak ada, Iya. tapi kita melaksanakan aja secara nyata. Adakah Bu faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika tadi, mempermudah Ibu dan membantu? Faktor-faktor dari mana? Orang tua mempermudah, ya, semuanya guru mendukung, orang tua juga mendukung. jadi semuanya boleh berkolaborasi, guru, orang tua, rekan sejawat mendukung juga boleh, muridnya juga pasti Iya. ikut juga Bu ya ini. Nah Bu, ini terakhir Bu, pertanyaan terakhir, apa sih yang Ibu dapat ambil atau Ibu pelajari dari kasus yang Ibu pernah alami tadi Bu, dari kasus sekolah ini yang pernah Ibu alami, apa yang dapat Ibu pelajari, dapat Ibu petik? Artinya kita harus ada pendekatan dengan orang tua. Iya. Itu lah harus ada pendekatan Dengan orang tua. Mungkin mereka kurang tahu kayak apa keadaan anaknya. Jadi itu boleh. Jadi kita yang pertama tadi harus mengambil apa namanya, harus ada pendekatan dengan orang tua boleh, dengan cara kita melihat kasus yang sudah kita alami itu boleh. Dengan guru-guru juga pasti kita harus berkolaborasi boleh, berdiskusi dengan rekan. Mungkin itu saja boleh yang dapat memberikan pertanyaan tadi. Dan terima kasih banyak pula yang hakun wawancarai sebentar karena pula. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pula. Ini harus potong-potong nih. Anak-anak Nggih. Ya sahabat.